Selamat datang di channel ini, semoga teman-teman sehat selalu. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai SARS. Saya sudah siapkan materi dari beberapa penelitian medis dan olahraga, akan saya rangkum di sini. Mungkin teman-teman terlalu sibuk untuk membaca penelitian, dan pada jurnal penelitian banyak istilah medis yang membingungkan. Maka jangan lewatkan video ini, karena saya akan simpulkan semua di sini. Silakan simak sampai habis. SARS atau Selective Androgen Receptor Modulator adalah obat molekul kecil yang berfungsi sebagai agonis atau antagonis reseptor androgen atau AR. Variabilitas dalam protein pengatur AR dalam jaringan target memungkinkan SARS untuk secara selektif memperoleh manfaat anabolik sambil menghindari keburukan sifat androgen. Dikatakan selektif karena SARS hanya melekat pada reseptor tertentu yang terletak di DNA dan tidak melekat pada reseptor androgen lain yang dapat menghasilkan efek samping seperti pada steroid. Sehingga prinsip kerja SARS berbeda dengan steroid. Secara singkat, steroid sintetik menambah langsung testosteron dalam darah. Sedangkan SARS sedikit berbeda. Saya ambil satu contoh SARS yaitu testolon. Testolon melekat pada reseptor yang terletak di DNA, sehingga merubah struktur DNA untuk menghasilkan lebih banyak hormon testosteron alami dalam darah. Memang hasil akhirnya sama, yaitu kadar testosteron dalam darah meningkat. Namun steroid sintetik adalah sebuah zat yang meniru struktur kimia hormon testosteron alami yang akhirnya melekat ke reseptor androgen di inti sel dan memberikan informasi ke DNA untuk menghasilkan sifat anabolik. Karena SARS melekat pada reseptor secara selektif atau spesifik satu fungsi, maka hasilnya juga akan berbeda di tiap jenis SARS. Salah satu dari beberapa jenis SARS misalnya Ostarina, MK2866, digunakan untuk mempertahankan massa otot, meningkatkan kekuatan dan daya tahan, dan membantu dalam pemulihan setelah cedera. Ligandrol, LGD 4033, modulator mirip dengan testosteron sintetik dalam meniru aktivitas testosteron, digunakan untuk membangun massa otot dan kekuatan, dan membantu dalam pemulihan. Andarine S4, modulator yang digunakan untuk mempertahankan massa otot dan kompetitif terhadap DHT, sehingga dapat menurunkan risiko prostat. Cardarine GW501516, modulator metabolisme, digunakan untuk membakar lemak. Testolone, RAD 140, modulator mirip testosteron, digunakan untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan, dan membantu dalam pemulihan. MK677, modulator mirip hormon HGH. Selama ini kita dengar SARS tidak memiliki efek samping, namun pada kenyataannya tidak demikian. Karena hasil akhir dari penggunaan SARS adalah meningkatnya kadar testosteron dalam darah. Seperti kita ketahui, apabila kadar testosteron sudah tinggi dalam darah, maka proses fisiologis atau proses normalnya tubuh seperti proses aromatase dan penghentian produksi hormon testosteron alamiah pasti akan terjadi. Jadi sama dengan penggunaan testosteron sintetik, efek samping akan mirip. Namun, bisa jadi efek samping penggunaan SARS lebih rendah, karena hasil akhir kadar testosteron dalam darah juga lebih rendah jika menggunakan SARS. Hanya saja SARS lebih cepat menghasilkan manfaat dibanding anabolik steroid, sehingga penggunaan SARS bisa dihentikan sebelum terjadi masalah. Ini yang dimanfaatkan oleh para penggunanya, dapat mengulangnya berkali-kali dengan rentang waktu istirahat tertentu, sampai titik tujuannya tercapai. Penggunaan berkali-kali walau dengan fase istirahat, namun dalam waktu yang panjang tidak diketahui apa resikonya. Karena sebenarnya SARS adalah obat yang masih dalam tahapan eksperimental. Artinya belum selesai penelitiannya. Saat ini masih lolos dari percobaan pada binatang dan pada manusia masih berada pada tahapan penelitian jangka panjang. SARS ini diharapkan peneliti dapat sebagai obat yang diandalkan bagi banyak penyakit kronis yang mengakibatkan kelemahan otot, misalnya pada AIDS, kanker stadium lanjut, dan beberapa penyakit lainnya. Permintaan SARS untuk menunjang performa atlet semakin meningkat karena anabolik steroid dilarang. Dan iming-iming produsen SARS mengatakan SARS adalah pengganti anabolik steroid yang hampir tak memiliki efek samping. Tapi apakah benar anabolik steroid dilarang karena hanya memiliki efek samping dan dianggap curang saat kontes? Bukan hanya itu saja teman-teman. Di tubuh pengguna anabolik steroid terjadi transkripsi DNA yang merubah sifat dari DNA tersebut. Sehingga kode-kode yang ada di DNA bukan lagi kode atlet yang natural. Artinya adalah, jika seseorang sudah pernah menggunakan anabolik steroid dan melepasnya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, kode DNA dalam sel ototnya sudah berbeda dengan yang natural dan dia selalu akan punya keunggulan dari yang natural.
Itu sebabnya pengguna steroid dihukum tidak boleh bertanding lagi seumur hidup, karena tubuhnya sudah dianggap curang. Pada SARS juga mengalami transkripsi DNA yang baru, maka SARS juga dilarang dan dihukum sama seperti pengguna steroid. Namun sampai sekarang para pengguna dapat saja menghindar dari pembuktian pemeriksaan sederhana yang dilakukan. Dengan teknik penggunaan tertentu, jejak steroid atau SARS bisa tidak terdeteksi. Sebagai kesimpulan, SARS termasuk anabolik non-steroid yang dapat menjadikan hasil yang mirip dengan steroid, dengan efek samping yang cenderung dapat lebih mudah dikontrol. Demikianlah video ini saya akhiri, dan saya tinggalkan satu pertanyaan. Apakah Anda termasuk orang yang mengaku natural tapi pernah mencoba steroid atau SARS? Dosanya ditanggung masing-masing. Angry don't enhance your life.